Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 6 September 2023 dalam pekan biasa ke-22 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu kepada kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di awal hari ini, agar Engkau sendirilah yang berkarya di dalam diri kami. Kami mohon, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan dan rahmat-Mu yang Kau sampaikan melalui sesama di sekitar kami. Dengan demikian, kami mampu peduli terhadap semua orang yang kami jumpai hari ini, khususnya mereka yang sakit, menderita, berbeban berat, dan disingkirkan oleh masyarakat. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, sekarang
dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dihina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Disembuhkan untuk melayani. Renungan dibawakan oleh Maria Monica.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bacaan yang cukup singkat ini ternyata memberikan beberapa pesan yang cukup mendalam bagi kita. Pertama, Petrus meminta Yesus menyembuhkan ibu mertuanya. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat baik antara Petrus dan ibu mertuanya itu. Ketika sang ibu sakit, Petrus tentu merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu proses penyembuhannya. Hal itu menunjukkan bahwa Petrus sangat menyayanginya dan percaya bahwa Yesus akan mampu melakukan untuk dia. Karena permintaan itu, Yesus mengabulkan permohonannya dan ibu mertua Petrus sembuh dari sakitnya. Kedua, Yesus tidak hanya menyembuhkan ibu mertua Petrus, tetapi orang-orang lain yang menderita berbagai penyakit yang dibawa kepadanya. Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan sembuhlah mereka. Setan-setan pun dikatakan takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Dia sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan. Ketiga, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah pribadi yang konsisten dan konsekuen dalam menjalankan misinya. Ia mau tinggal di tempat orang yang mau menerimanya, bahkan juga di tempat yang sesungguhnya tidak cukup aman baginya. Ia menjalankan misinya, yakni mewartakan dan mewujudkan kabar baik kerajaan Allah. Apa yang menjadi misinya, ia bawakan kemana saja kepada semua orang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Misinya diwariskan kepada para muridnya dan penerusnya agar diteruskan sampai akhir zaman. Keempat, untuk dapat melakukan tugas perutusan Yesus, dibutuhkan hati yang rela, hati yang siap dan mau dibentuk oleh Tuhan. Artinya, mau belajar dan diajar seperti seorang murid yang memberi diri untuk diajar oleh gurunya. Dengan demikian, kita bisa menjadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita yang adalah gerejanya mengemban tugas untuk meneruskan misi Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kabar baik itu kemanapun dan kepada siapapun, sebagaimana diingatkan pada setiap kita mengakhiri perayaan Ekaristi. Ite missa es, pergilah engkau diutus. Sebagaimana Yesus katakan, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Marilah kita mewujudkan tugas perutusan itu dalam setiap gerak hidup kita, mulai dari lingkup yang terkecil, yakni diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Seperti Yesus, tempat perutusan kita tidak selalu di tempat yang aman dan nyaman. Tetapi percayalah, juga seperti Yesus, kita akan selalu disertai Bapa di surga. Saat kita mau berserah diri kepadanya, saat itulah kita beroleh kekuatan dan kesanggupan untuk mengerjakan tugas perutusan kita. Marilah kita wartakan kabar sukacita dengan kerelaan hati, kerendahan hati, dan penuh sukacita. Dengan demikian,
Allah akan menyertai setiap gerak dan langkah hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Berkah dalam. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Yesus telah memberikan teladan kepada kami untuk menjalankan tugas perutusan kami. Yesus menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang mengalami sakit, mengalami penderitaan, dan berbeban berat dengan hati yang tulus. Dengan kerendahan hati, ia melayani semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Kami mohon, semoga kami mampu meneladan Yesus untuk membantu saudara-saudari kami yang sakit, yang menderita dan berbeban berat, serta mereka yang disingkirkan oleh masyarakat yang lain. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.